Iya, ya. Jadi virus corona ini termasuk yang SARS-CoV-2 ini adalah suatu virus RNA. Jadi gennya itu adalah RNA. Seperti halnya dengan virus RNA yang lain, mereka itu gampang bermutasi. Jadi dalam perkembangbiakannya itu gampang bermutasi. Nah, dampak dari mutasi itu bisa macam-macam. Bisa tidak berdampak apa-apa, bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk. Ya. Nah, tentu yang kita khawatirkan adalah dampaknya bila mempengaruhi virus ini kalau bekerja di dalam tubuh manusia ini kan dia harus masuk ke dalam sel. Nah, dia masuk ke dalam sel itu melalui suatu reseptor. Bila perlekatannya dengan reseptor ini, itulah yang menjadi target kerja dari vaksin maupun dari obat. Jadi menghambat melekatnya virus ini ke reseptor yang ada di sel, sehingga dia bisa masuk ke dalam sel. Nah, kalau ini diganggu, akibatnya virus ini bisa masuk ke dalam sel. Jadi dia bermutasi sehingga bisa mengelabui, bisa masuk ke dalam sel. Nah, itulah kemudian dampak mutasinya itu bisa itu diamati terus ya, jadi oleh WHO maupun yang berasal dari berbagai negara itu diamati oleh ada otoritas setempat bekerja sama nanti atau dilaporkan ke WHO. Nah, yang menakutkan atau yang menjadi perhatian yang serius itu dampaknya pada misalnya transmisinya menjadi lebih cepat, yang disebut dengan super spreader. Kemudian penyakitnya menjadi lebih parah. Kemudian juga kemungkinan untuk reinfeksi lebih besar. Juga bisa menjadi diagnostik yang selama ini dipakai bisa menjadi salah. Jadi menjadi false ya, false positif, false negatif gitu. Dan yang juga serius adalah bila vaksin yang sudah dibuat ini menjadi tidak efektif. Nah, itulah yang menjadi perhatian sehingga varian ini menjadi perhatian sehingga disebut menjadi ada variant of interest, ada variant of concern. Jadi pertama kalau wah ini kelihatannya ada tanda-tanda seperti tadi yang saya sebutkan item-item tersebut, itu disebut dengan varian atau dikategorikan sebagai variant of interest. Tapi kemudian bila memang benar WHO akan memasukkannya menjadi variant of concerns. Nah, hingga saat ini WHO tetap ada 4 yang oleh WHO dikategorikan sebagai variant of concern, yaitu yang alpha, beta, gamma, dan delta. Ya. Yang lain-lain mungkin pernah mendengar ada lambda, ada kappa, ada dan lain-lain, ada zeta dan sebagainya. Itu masih di variant of interest. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti yang di dalam variant of interest ini dinaikkan statusnya menjadi variant of concern. Ya. Nah, mungkin yang pertama timbul adalah dulu varian alpha ya, yang dulu dengan kita kenal dengan UK ya, varian UK. Nah, itu yang pertama kali 18 Desember ya, pertama kali di September 2020, tapi kemudian WHO menyatakan sebagai VOC, variant of concern, itu 18 Desember 2020. Kemudian yang berikutnya, makanya namanya alpha, beta, gamma, delta ini urut karena seurut dengan timbulnya ya, pertama kali. Alpha di UK, beta di South Africa, 18 Desember juga ditentukan, kemudian gamma itu di Brasil, itu 11 Januari, dan kemudian delta ya, delta ini yang di India 4 April, 11 Mei sebagai VOC, variant of concern.
sampai sekarang hanya 4 itu yang masuk dalam varian of concern. Nah, memang ini ada peningkatan kecepatan dalam ditransmisikan, juga disease severity-nya juga meningkat begitu. Dan nampaknya di Indonesia ini yang terutama di Jawa, walaupun dengan keterbatasan kita tidak semua virusnya bisa dianalisa untuk menentukan varian, tetapi cukup representatif untuk mengatakan bahwa sebagian besar adalah karena varian Delta ini. Dampak dari varian Delta ini terhadap klinis tadi yang saya sebutkan, ya pada umumnya lebih serius daripada yang lain, varian yang lain. Tapi ya begini, mungkin atau nanti mau ditanyakan atau mungkin saya sampaikan, karena saya sering menghadapi banyak pasien, orang yang pengen tahu ini, coba saya ingin ditentukan apakah saya terinfeksi oleh varian apa gitu. Oke. Secara Silakan, pribadi, ya, jadi secara personal pasien itu nggak perlulah dia untuk menentukan varian ini. Itu yang mungkin perlu menjadi perhatian dari masyarakat. Jadi nggak perlulah tahu untuk sampai nanti kan biayanya besar juga untuk menentukan varian secara personal. Jadi prokes itu tetap harus dijalankan ya, dan harus dipatuhi. Jadi ini bukan ini untuk keperluan kita bersama gitu ya. Tapi kalau tidak semua masyarakat patuh, tentu ini akan menjadi lama teratasi. Nah itu pertama di prokes, kedua adalah vaksinasi. Semakin banyak yang tercover akan lebih baik. Jadi karena itu maka Presiden menghendaki perharinya berapa yang sudah tervaksinasi agar cepat tercapai herd immunity ya, sekitar 70%. Dengan begitu nanti akan lebih sulit untuk menyebar ya. Itu di situ. Dan kedua ya mungkin sekarang kan terutama perhatian ke Jawa dan Bali ya, yang banyak di pulau lain, nah mulai menanjak. Nah, di saat itulah harusnya jangan menunggu nanti sampai sudah terlanjur banyak. Sekarang ini harus diterapkan ya bila perlu. Bagaimana sekeras yang di Jawa dan Bali supaya tidak sampai terjadi seperti ini. Gitu. Semua pihak itu ikut bekerja sama dari atas sampai bawah, bukan hanya perintah yang di atas, nanti yang di bawah sembunyi-sembunyi tetap melanggar hal itu. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, mestinya bisa ya, apa yang dilakukan di belajar dari negara-negara lain yang melakukan lockdown, nah mereka akhirnya bisa mengatasi hal ini, super spreading ini, ya. Saya rasa ya, jadi kita patuh, ini kan 2 minggu akan diperpanjang lagi ya. Memang ada yang dikorbankan bidang lain ya, misalnya bidang ekonomi, tapi ya demi untuk harus mana yang harus dipilih lebih dahulu lah, ya seperti itu. Masyarakat ya tidak ada pilihan lain, patuhilah apa yang telah diterapkan oleh pemerintah ya. Semakin mereka patuh maka waktu untuk PPKM ini akan tidak perlu lagi diperpanjang, terlihat hasilnya. Ya. Mungkin kalau di negara lain sudah lockdown ya, jadi karena itu patuhilah agar segera ini kasusnya menurun. Nah, kita ini cenderung tidak patuh, cenderung itu harus kalau memang dengan cara himbauan nggak bisa ya memang harus dengan sanksi ya supaya bisa kelihatan efeknya. Memang memprihatinkan, banyak juga kematian juga ya.
Ya, ada beberapa macam platform vaksin, ya, pembuatan vaksin. Ada yang seperti mungkin yang di awal kita, tapi hampir sekarang sebagian besar kan Sinovac sudah di sini. Kemudian ada juga AstraZeneca, juga ada Moderna bakal juga datang, Pfizer juga datang. Semua pembuatannya berbeda ya. Tapi semuanya saya rasa sudah melalui prosedur yang memang diterapkan dan sudah lolos dari WHO. Nah, sekarang menghadapi varian ini, tentu perlu adanya penelitian apakah seberapa penurunan efektivitas dari vaksin terhadap varian yang timbul. Apa yang sudah dilaporkan oleh WHO adalah terhadap Pfizer dan AstraZeneca. Mereka mengatakan ada sedikit penurunan efektivitas, tapi tidak banyak. Nah, itu yang mungkin Sinovac yang belum ya, mari kita di sini mungkin meneliti itu seberapa efektivitas masih ada terhadap varian. Kemudian memang kan virusnya ini ada waktunya untuk berada di dalam tubuh manusia. Jadi hari keberapa dia timbul. Mulai timbul jumlah virusnya sedikit, kemudian naik, kemudian di hari keberapa dia akan turun lagi, dan mungkin seminggu, 10 hari, atau sudah virusnya hilang. Nah, kemudian timbul keparahan dari pasiennya, klinisnya parah, itu bisa jadi bukan karena virusnya, tetapi karena suatu reaksi imunologis ya. Nah, apakah itu tidak bisa dikaitkan dengan COVID? Itu terkait ya. Ya, saya rasa itu tetap itu terkait dengan COVID ya. Ada yang disebut dengan badai sitokin ya. Jadi justru respons imun yang berlebihan itu yang tidak terkendali itu yang menyebabkan keparahan dan bahkan sampai meninggal. Ya, saya tidak bicara detail di situ, mungkin ada yang pakar di dalam hal itu. Pesannya tetap sama dari dulu ya. Tetap patuhi prokes ya. Itu apapun variannya, apapun itu tetap patuhi prokes. Nanti akan menurun ya, karena banyak yang berbicara di sosial media yang membuat masyarakat bingung juga ya. Nah, itu yang harus dikendalikan. Sederhana, patuhi prokes. Dan nanti pemerintah akan mempercepat vaksinasi. Sudah, itu aja pesannya sih.